Nama saya Juana Anabel Murti dengan NIM 72797 dan saya akan menganalisa saham BCA secara teknikal dan juga secara fundamental. Oke, jadi kita bisa lihat total aset BBCA dari 2019 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan komposisi yang paling besar adalah total aset produktifnya. Lalu dana pihak ketiga BCA juga dari 2019 sampai 2023 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang berarti bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi pada Bank BCA. Kemudian untuk laba bersih dan total laba komprehensifnya sempat mengalami penurunan pada 2020 yang dikarenakan oleh adanya COVID-19 saat itu. Jadi memang semua perusahaan saat itu labanya menurun gitu. Cuma setelahnya pada tahun 2021, 2022, 2023 eh, laba bersih dan laba komprehensif dari BBCA terus mengalami kenaikan. Kemudian jika kita lihat dari PER dan PBV dari BCA, jika dibandingkan dengan four big banks lainnya, PER dan PBV-nya sangat tinggi, yang menandakan bahwa BCA sebenarnya sangat overvalue. Lalu untuk analisis teknikalnya, di dalam waktu dekat-dekat ini BCA akan sideways terlebih dahulu dengan supportnya berada di 9750. Nah, kalau mau beli itu bisa nunggu sampai harganya itu di bawah 10.000. Nggak usah nunggu sampai 9750 karena ada kemungkinan nggak akan nyampe di situ juga gitu. Lalu untuk long termnya tetapi BCA selalu mengalami kenaikan. Jadi selama beberapa bulan ke depan itu dia bisa eh, punya all time high yang baru, dia bisa nembus all time high-nya. Kemudian saham ini cocok untuk investasi karena risikonya rendah, aman walaupun pergerakannya itu lambat. Tetapi kalau untuk trading sepertinya skip dulu karena return-nya tidak signifikan, return-nya tidak besar. Nama saya Shirley Febrianti Nanometa dan saya akan membahas analisis fundamental dan teknikal dari saham BBNI. Dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan BNI di tahun 2020 mengalami penurunan karena terjadi COVID-19. Namun di tahun-tahun setelahnya kondisi keuangan BNI membaik, yaitu di tahun 2020 sampai 2023 karena terjadi peningkatan pendapatan operasional dan pendapatan bersih. Dilihat dari rasio ROA dan ROE, BNI mengalami pertumbuhan yang positif meskipun tidak begitu signifikan. Artinya BNI menjadi semakin baik dari tahun ke tahun untuk memanfaatkan aset dan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Untuk likuiditas, kita bisa mengacu kepada rasio loan to deposit ratio atau LDR, di mana menurut BI LDR yang baik adalah 78% sampai 92% dan LDR dari BNI berada dalam kisaran tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa BNI memiliki likuiditas yang sehat. Ditinjau dari PBV ratio, BNI memiliki PBV ratio yang paling rendah dibandingkan dengan 4 saham lainnya yang kami bahas, sehingga dapat dikatakan bahwa saham BBRI ini diperjualbelikan dengan harga yang murah. Dari sisi teknikal, dapat diprediksi bahwa dalam 1 bulan ke depan, harga saham BBNI masih berada dalam bearish trend. Harga penutupan di tanggal 13 Desember 2024 yaitu 4.730, hampir mendekati lower band dari Bollinger Band yang digunakan sebagai dynamic support. Indikator parabolic star juga menunjukkan bahwa harga saham BBNI masih akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan volume transaksi yang menunjukkan sentimen pasar yang negatif terhadap saham BBNI. Dalam waktu 3 bulan ke depan diprediksi harga saham sudah menyentuh garis support yang dibuat sehingga akan kembali mendekati harga wajar di kisaran Rp5.000 per lembar. Jika meninjau pergerakan harga saham 1 tahun ke belakang, dapat dilihat bahwa saham BBNI sedang mengalami tren sideways dan sudah membentuk double top. Sehingga dalam waktu 6 bulan ke depan diprediksi masih bisa melanjutkan tren sideways ini dan membentuk triple top. Atau jika harga menembus garis support, maka akan terjadi downtrend. Jika harga menembus garis resistance, maka akan terjadi uptrend. Jadi dalam waktu dekat ini, investor yang sudah memiliki saham BBNI diberikan rekomendasi untuk hold hingga saham BBNI kembali ke uptrend. Sementara itu, investor yang belum memiliki saham BBNI bisa menunggu hingga harga kembali turun karena masih ada kemungkinan untuk turun ke level Rp4.410. Dalam jangka panjang, saham BBNI membentuk major trend bullish, sehingga dalam waktu 1 tahun ke depan diprediksi harga saham akan naik meskipun tidak begitu signifikan, yaitu mungkin ke level Rp5.000 sampai Rp5.200. Oleh karena itu, investor boleh menginvestasikan dana di saham BBNI dan menyimpannya sebagai aset jangka panjang, namun belum bisa mengharapkan keuntungan yang besar. Pergerakan besar kita adalah mengenai dengan itu menjadi persen. Di sini saya akan membahas mengenai bank syariah atau BIS. Di sini mulai dari analisis fundamental ya, dari posisi keuangan bahwa di bagian aset mulai dari tahun 2021 hingga 2023 itu meningkat secara signifikan. Dan tentu itu kayak bahwa di bank syariah itu terjadi karena bank itu fokus pada tidak bersama dengan syariah. Itu dan mengembangkan masyarakat dan pembiayaan. Selanjutnya, di bagian liabilitas dan ekuitas di sini tempat yang sudah berjalan kembali itu dari bank yang dan nasabah. Dan contohnya pada bagian negara dan tabungan. Pertumbuhan juga masih pada itu menunjukkan karena nasabah itu mendukung kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pemerintah. Selanjutnya di sini laporan rasio keuangan.
terlihat dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa adanya tren positif karena kualitas aset barang baru terlihat dari penurunan rasio NPL di sini dengan adanya penurunan rasio NPL dan kalau dengan positif itu kreditnya bermasalah. Kemudian profitabilitas bank Indonesia itu meningkat dari ROA sama ROE-nya. Dan efisiensi operasional bank juga mengalami perbaikan dengan adanya penurunan pada DOPO, penurunan operasional dari pendapatan operasional. Dan yang terakhir, uji pengendalian itu bank terjaga dengan baik dengan ditunjukkan dari rasio CRM-nya di sini itu berada di atas kebutuhan minimum. Selanjutnya masuk ke analisis technical base. Di sini dari prediksi dalam 1 bulan ke depan, nah ini menggunakan indikator dari Bollinger Bands. Dari sini menunjukkan bahwa harga saham dari bus itu dalam kondisi yang kurang menentukan. Di sini dan mengalami penonjol cukup kuat di mana posisi harga di bawah Bollinger Bands setengah dan itu atas bawah menunjukkan penonjol secara signifikan. Selanjutnya untuk prediksi dibandingkan menggunakan indikator simple moving average 20 dan sini itu menunjukkan kalau posisi harga sahamnya itu ada tembus level memang. Nah, kalau posisi harga saham dari simple moving average 20 ini indikasi adanya harga saham berada di antara rata-rata harga saham 20 terakhir. Nah, selain itu yang kebenarannya juga lebih tinggi. Jadi, signifikan penurunan yang memberikan banyak indikasi yang cukup signifikan. Jadi di sini analisis untuk 6 bulan ke depan menggunakan indikator simple moving average atau SMA 20 dan dapat disimpulkan kalau di bagian harga saham saat itu adanya slight penurunan yang signifikan. Nah, kemudian posisinya itu jauh di bawah dari SMA 20 dan volume terbawahnya juga lebih tinggi. Jadi untuk secara 6 bulan ke depan itu cenderung bearish. Meskipun pergerakan harga saat itu ada beberapa fundamental depositnya dan yang terakhir itu ada prediksi untuk prediksi satu tahun ke depan. Kalau ini menggunakan indikator Bollinger Bands dan menunjukkan adanya pertumbuhan jangka pendek yang signifikan. Nah, untuk prediksi tahun ke depan itu terlihat bahwa secara jangka panjang ini menunjukkan adanya harga yang dari bawah Bollinger Bands. Namun tren jual itu sangat tinggi dan yang kebenarannya juga tinggi. Jadi untuk sinyal penurunan. Namun secara jangka pendek terlihat bahwa trennya itu naik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kalina Firmawan dengan NIM 000007135. Di sini saya akan memberikan analisis baik fundamental dan teknikal terhadap PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI atau biasa kita panggil SAHP BBRI. Oke, dapat dilihat dari gambar berdasarkan laporan proses keuangan konsolidasian BBRI tahun 2023. Total aset mengalami peningkatan signifikan sebesar 5,3% menjadi 1.965 juta sekian dibandingkan tahun sebelumnya 1.865 juta sekian, yang mencerminkan pertumbuhan kinerja perusahaan. Hal ini mencerminkan fundamental BBRI yang solid dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah di Indonesia. Oke, kita lanjut ke analisis teknikal. Oke, sini saya menggunakan Bollinger Bands 20. Dan ini terdapat garis supportnya. Dapat dilihat dari grafik di atas pada tanggal 16 Desember 2024, BBRI menyentuh garis support yang dibentuk oleh Bollinger Bands. Di sini, dalam 1 bulan ke depan, ini saya lihatnya untuk 1 bulan ke depan kemungkinan terlihat tren penurunan downtrend yang cukup kuat dalam beberapa waktu terakhir. Ditunjukkan oleh garis menurun dan posisi harga yang konsisten berada di bawah garis tengah Bollinger Bands di sini. Maka kemungkinan 1 bulan ke depan fokus investor sebaiknya pada pergerakan sekitar support dan resisten, utama serta volume untuk mengidentifikasi potensi pembalikan atau kelanjutan tren. Jika harga berikutnya untuk 1 bulan ke depan berhasil menembus garis tengah Bollinger Band, kemungkinan tren akan naik. Namun jika harga beberapa hari ke depan ini terus mengalami penurunan atau saham yang turun, maka kemungkinan akan downtrend. Oke, selanjutnya kita ke di sini saya menggunakan RSI untuk analisis 3 bulan ke depan. Terlihat adanya tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. RSI yang mendekati area oversold mengindikasikan kemungkinan potensi pembalikan arah tren menjadi naik lagi. Maka kemungkinan 3 bulan ke depan untuk indikator RSI akan naik lagi. Oke, selanjutnya saya menganalisis untuk 6 bulan ke depan menggunakan SMA atau Simple Moving Average. Sini menunjukkan adanya tren penurunan berdasarkan grafik harian saham BBRI berikut terlihat adanya tren penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Mungkin ini adanya tekanan jual yang cukup kuat. Harga saham saat ini berada di bawah garis SMA 20 dari sini. Cenderung menurun menunjukkan adanya tekanan jual yang cukup kuat. Maka untuk 6 bulan ke depan pergerakan harga saham BBRI diperkirakan masih akan cenderung miris atau menurun ke bawah. Selanjutnya ini yang terakhir saya menggunakan indikator Ichimoku untuk analisis teknikal BBRI untuk 1 tahun ke depan, di mana harga saham saat ini berada di bawah Kouki Ichimoku, berada di sini di 4170. Harga saham ini berada di bawah Kouki Ichimoku yang mengindikasikan kondisi bias. Selain itu garis-garis Kijun Sen dan Teten Sen juga cenderung miring ke bawah memperkuat sinyal penurunan ini. Untuk tahun depan, pergerakan harga saham BBRI diperkirakan masih akan cenderung biris atau menurun. Oke, sekian analisis teknikal dan fundamental dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvie Laurencia dengan NIM 75615. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fundamental analis dan teknikal analis untuk Bank Mandiri. Di sini kita lihat posisi keuangan aset dari Bank Mandiri terus bertambah dari 2019 ke 2023. Hal ini menandakan bahwa Bank Mandiri bisa menghasilkan profit. Nah, pendukung utama dari profit ini adalah kredit yang diberikan dan piutang atau pembiayaan syariah. Ini merupakan pendorong terbesar dari aset yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Selanjutnya, untuk ekuitas, kita bisa lihat dari modal saham ini stabil, yang artinya tidak banyak perubahan dalam kepemilikan saham Bank Mandiri. Untuk saldo laba juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun sempat menurun di 2020 dikarenakan COVID-19, tetapi ini masih wajar ya, yang artinya Bank Mandiri masih bisa menghasilkan profit. Selanjutnya, untuk rasio keuangan, kita bisa lihat rasio ROA dan ROE-nya tinggi, sedangkan NPL-nya rendah. Artinya, Bank Mandiri mempunyai profitabilitas yang baik dan likuiditas yang rendah serta operasional yang bagus. Ini menandakan bahwa Bank Mandiri cocok untuk dijadikan investasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang technical analysis. Di sini, untuk memprediksi harga di 1 bulan ke depan, saya menggunakan indikator Bollinger Band. Di sini ada garis support dan garis resisten. Diprediksi harga di 1 bulan ke depan, harga resistennya ada di angka 7.000, sedangkan supportnya ada di 6.000 sampai 6.500. Yang ini berarti di sini dalam jangka waktu dekat akan terjadi penguatan harga. Jadi ini cocok untuk investasi jangka pendek untuk orang-orang yang ingin memanfaatkan fluktuasi dari Bank Mandiri.
Selanjutnya, ini untuk prediksi 3 bulan depan. Saya menggunakan indikator RSI. Di sini kita bisa lihat harga jangan lagi cenderung dalam tren terdekat ini downtrend, supportnya di 5.800 atau sampai 6.000. Nah, di sini kita bisa lihat dari indikator RSI, jika harga menyentuh area oversold, ini bisa dijadikan sinyal beli untuk para investor. Selanjutnya untuk prediksi di 6 bulan depan, saya menggunakan indikator tema atau triple moving average. Di sini kita bisa lihat untuk jangka panjangnya bullish, untuk jangka panjang menengah dan pendek. Pergerakan saham cenderung sideways, namun dengan uptrend. Jika Anda memiliki saham Bank Mandiri, disarankan untuk hold, dan jika ingin trading jangka pendek bisa memanfaatkan fluktuasi harga. Selanjutnya terakhir ini adalah prediksi untuk 1 tahun ke depan. Saya menggunakan simple moving average. Di sini garis SMA-nya sangat peka terhadap pergerakan harga. Jadi di sini kita bisa lihat dalam jangka panjang ini akan ada uptrend dan sekarang juga lagi koreksi harga, ini termasuk wajar ya. Jadi masih cocok untuk investasi jangka panjang. Kesimpulan dari saya, BMRI cocok untuk investasi jangka panjang karena fundamentalnya kuat dan uptrend jangka panjang. Untuk jangka pendek, perhatikan sinyal teknikal dan level support atau resisten jika Anda ingin investasi dalam jangka pendek. Sekian dari saya, terima kasih.